Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial selama ini kita pahami sebagai suatu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita pergi, HP kita tinggal, iPhone kita tinggal, Android kita tinggal, rasanya ada yang kurang. Begitu juga ketika kita bekerja, santai, kita butuh yang namanya HP kita, komunikasi kita tersebut untuk bermedia sosial atau medsos. Nah, karena pentingnya kehidupan kita dengan media sosial, maka media sosial bagi kita adalah sebagai sebuah kebutuhan pokok yang harus kita miliki. Dari sini kita menjadi paham betul bagaimana sungguhnya media sosial itu dia sebagai ruang kita untuk pertama berbagi informasi. Banyak informasi yang kita bisa bagi melalui media sosial. Ya, misalnya kita berada lagi piknik kah, kita lagi dengan keluarga, kita lagi berada di satu tempat yang spesial menurut kita, lalu kita kirim dengan foto kita, ya, apakah itu kita kirim melalui Instagram kita, Facebook kita, Twitter, dan segala macam media sosial yang banyak macamnya tersebut. Sehingga informasi ini bukan hanya sampai di situ, kadang informasi tentang keadaan kondisi di sini banjir, di sana bagaimana, kita bisa bertukar informasi melalui media sosial ini. Lalu kemudian media sosial adalah sebagai ruang untuk berbagi ilmu juga. Jadi banyak orang yang menjadikan media sosial untuk sharing ilmu, guru, dosen, kiai, ulama, ustadz, ya, pendidik, yang menjadikan media sosial sebagai ruang untuk berbagi ilmu untuk semua orang. Nah, sehingga kadang-kadang kita menjadikan wadah ini sebagai wadah yang memang kita butuhkan gitu ya. Walaupun terkadang kita tidak harus melulu menjadikan ini, tapi di masa pandemi ini menurut saya berbagi ilmu melalui media sosial juga hal yang banyak dilakukan orang. Lalu menyambung silaturahmi. Ya, silaturahmi kita mungkin selama ini kurang berjalan baik karena jarak, ya, karena keadaan, karena kesibukan. Tapi begitu kita bermedsos, kita bisa menyambung silaturahmi kita melalui grup-grup WhatsApp kita, atau di Facebook grup-grupnya, atau di mana saja bisa kita lakukan. Dengan menyambung silaturahmi di media sosial ini, rasanya yang jauh itu menjadi dekat gitu ya. Kadang orang yang dekat pun satu kota, misalnya satu kecamatan, bahkan satu kelurahan saja, kadang karena kesibukan kita hanya bisa melakukannya melalui medsos, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian hiburan, ya, media sosial itu sebagai ruang hiburan sebenarnya buat kita. Ketika kita berbagi musik, kemudian kita berbagi cerita-cerita lucu, video-video lucu, lalu kita kirim, ya, ke kawan kita, ke grup kita, ada meme-meme yang lucu, ya, itu juga ruang di mana media sosial berperan penting, ya, dalam kehidupan kita, sebagai ruang berbagi informasi, berbagi ilmu, menyambung silaturahmi, dan hiburan, serta tentu masih ada lagi fungsi-fungsi lain dari media sosial. Namun di balik itu semua, kita juga harus memahami bahwa ketika kita berbagi informasi, ya, kalau kita yang mengirim, ya, kita pastikan bahwa yang kita kirim itu tidak mengandung sara, ya, tidak bernuansa rasis, ya, misalnya, kemudian tidak saru, ya, dalam bahasa Jawanya, tidak porno, ya. Kemudian informasi-informasi sebelum kita kirim itu, ya, kita saring dulu sebelum kita sharing. Nah, sebaliknya begitu juga dari luar, begitu ya ada informasi masuk ke kita saring dulu informasi tersebut, ya. Jangan kita telan mentah-mentah, lihat informasinya dulu. Ya, lihat kontennya dengan baik, kemudian konteksnya seperti apa. Karena banyak juga kadang-kadang informasi yang masuk ke kita, informasi yang sudah basi gitu ya. Ada orang yang mengirimkan selamat menunaikan puasa Asyura misalnya. Lalu dikirim padahal itu di bulan Zulqa'dah. Nah, itu kan kelihatan dia tidak baca. Itu kan informasi yang sudah kadaluarsa, expired. Nah, yang seperti ini kita juga harus selektif.
Kemudian juga media sosial berbagi ilmu itu juga jangan dikira tidak ada tantangannya juga, bahwa banyak juga orang yang merasa tidak nyaman ya, kemudian mengeluarkan kata-kata sinis atau sindiran di Facebook kah itu, di Instagram kah itu, di video atau di mana saja ya. Biasa di media sosial ada like and dislike ya, ada yang suka yang tidak suka. Sehingga bagi yang mengirim kita berusaha EGP saja gitu. Yang penting ada berbagi ilmu, kirim saja. Kalau ada orang suka, alhamdulillah. Kalau tidak suka ya itu ya di apa namanya diterima dengan apa adanya juga. Jadi tidak perlu kita berkecil hati ya. Lalu kemudian ada juga orang yang misalnya sebagai apa namanya yang melihat informasi itu berbagi ilmu lalu dia menyindir atau membuat kata-kata yang menurut yang mengirim tidak enak lah ya. Jadi mestinya sebagai orang yang mengerti media sosial sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, tidak perlu baper lah ya. Jadi kalau misalnya tidak suka ya sudah, nggak usah di apa namanya dicaci maki juga atau disindir segala macamnya, di EGP saja. Kalau memang kita nggak, orang kan tidak berharap juga di like, kalau di like syukur, kalau nggak kan nggak apa-apa ya. Komen juga seperti itu ya. Jadi jangan apa namanya baper lah ketika melihat ada orang memosting sesuatu lalu kita kayak kebakaran jenggot gitu lalu mengeluarkan kata-kata kasar. Memang biasa itu kadang-kadang di media sosial seperti itu. Tetapi baiknya kalau kita bijak dalam bermedsos itu tidak perlu terjadi. Baik yang ngirim maupun yang dikirim ya bersifatlah santun ya. Kalau suka syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kadang dengan seperti ini kita akan terlihat bermedsos itu bermain cantik. Kemudian menyambung silaturahmi itu juga jangan dikira tidak ada tantangannya. Ada grup-grup WhatsApp, ada orang yang apa namanya dengan seenaknya adminnya mengeluarkan anggotanya hanya karena apa? Karena nggak pernah komen dah dikeluarkan saja lalu dia keluarkan dengan bangganya. Ini nggak pernah ngomong nih, dah kita keluarkan saja. Mesti diingat bahwa kalau memang grup-grup itu dibuat untuk menjalin silaturahmi, komen itu kan salah satu respon saja ya, yang langsung. Kan bisa saja kadang-kadang kawan kita atau teman kita dalam grup itu tidak memberikan komentar bukan karena dia tidak suka dengan apa namanya postingan-postingan, mungkin karena kesibukan atau mungkin belum saatnya dia komen. Tapi dia membaca informasi-informasi di grup alumni misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi kan ada juga yang adminnya yang baper juga menurut saya yang dengan seenaknya ya memasukkan dan juga sebaliknya seenaknya mengeluarkan. Kalau nanti diberi masukan tidak terima gitu. Kemudian diberi apa kritik apalagi marah-marah. Nah, ini grup-grup kayak gini biasanya bukan yang menyambung silaturahmi, tapi yang terjadi adalah memutus silaturahmi. Begitu juga hiburan, hiburan itu juga hiburan yang menyenangkan. Bagi saya media sosial itu yang paling penting itu menurut saya adalah sisi ini, hiburan. Dimana ketika kita membukanya, kita membuat kita di banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, begitu kita melihat medsos itu ada hiburan-hiburan lucu yang menyenangkan, cerita-cerita yang ada pelajaran di dalamnya, tapi dikemas dalam bahasa yang lucu, itu justru sangat menghibur. Nah, poin penting yang saya sampaikan, janganlah baper dalam bermedia sosial. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.